Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini pagi ini saya harus ke kantor dan informasinya jalanan menuju kantor ini sedang banjir teman-teman. Maka saya merecord videokan saja sekaligus untuk sharing dengan teman-teman apa-apa yang perlu diperhatikan untuk ketika kita melewatin banjir. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana setinggi apa banjirnya. Yang penting adalah teman-teman memaintain resikonya. Jadi kalaupun misalnya kalau bisa dihindari, sebaiknya dihindari saja. Tapi seperti pagi ini saya tidak bisa menghindari, saya akan melalui banjirnya demi sesuap nasi. Kondisinya seperti ini teman-teman. Jadi Pekanbaru saat ini memang sedang sering musim hujan. Walaupun pagi ini tidak hujan, tetapi sisa banjir dari tadi malam ini katanya masih cukup tinggi. Tetapi setinggi apa? Karena saya lihat juga di jalan tidak ada penutupan jalan oleh pihak berwajib. Tidak tahu, harusnya sih ditutup saja kalau memang berbahaya. Tetapi kita lihat saja setinggi apa banjir pagi ini untuk di Kota Pekanbaru. Untuk teman-teman ingat, ketika mesin kita nyala ini tentu saja mesin dalam keadaan panas, dan ketika kita melewatin banjir itu akan terjadi benturan panas atau disebut juga heat hammer, karena memang mesin panas ketemu dengan air yang dingin. Biasanya radiator sering bocor setelah melewatin banjir. Ya, ini teman-teman, kita jangan langsung mengekor, tetapi karena ini pagi ini saya tidak tahu seberapa dalam, saya mencari informasi termasuk melihat mobil yang di depan apakah dia berhasil atau tidak. Jaga jarak, karena jangan sampai ketika teman kita yang di depan macet mendadak, kita jadi susah mengendalikan kendaraan kita. Dan ini saya pakai gigi 2 saja. Saya berjalan pelan, katanya sebelah kanan adalah titik yang paling tinggi, jadi tidak terlalu tinggi airnya. Tapi kalau teman-teman lihat, mobil sebelah itu sudah di atas ban airnya. Tetapi dengan pelan saja, yang penting mesin tetap hidup. Karena kalau kita ngebut seperti mobil itu yang di samping terlalu ngebut, menurut saya akan terjadi kemungkinan air naik sampai ke pernafasan mesin. Ya, kalau air sudah masuk ke pernafasan mesin, ini akan menjadi potensi yang bahaya sekali. Air bisa masuk saluran udara, akan terjadi knocking yang sangat berat. Ini teman-teman, cukup tinggi ternyata, cukup tinggi. Walaupun di titik ini udah di atas kap, saya tidak terlalu ngebut, hanya pelan saja, tetapi airnya memang tinggi sekali teman-teman. Ombak dari mobil sebelah juga akan menciptakan gelombang yang cukup tinggi. Jadi kita pelan saja, yang penting berjalan, jangan sampai mati engine. RPM dijaga, kecepatan dijaga. Dan teman-teman bisa lihat, ini mobil yang setelah melewatin banjir sebelah kiri ini banyak juga yang macet, walaupun mobil relatif baru. Dan teman-teman, kita harus tahu apa yang terjadi ketika melewatin banjir. Air bisa masuk ke kabin yang pertama, lalu tadi masuk ke pernafasan mesin, filter udara, itu juga yang paling berbahaya. Dan karena saya mengetahui kondisi mobil ini, saya tahu apa yang harus dilakukan. Saya bukan nekat, tetapi tetap berani melewatin banjir tersebut. Dan teman-teman, setelah melewatin banjir bukan berarti masalah selesai teman-teman. Kemungkinan air juga masuk ke rongga bak kopling, juga di kampas rem. Ini juga akan menimbulkan potensi bahaya, potensi masalah ketika mungkin besok pagi kita nyalakan engine jadi knocking dan lain-lain. Dan ini yang harus teman-teman waspadai. Jadi ini sebaiknya teman-teman melakukan jalan aja. Setelah melewati banjir, teman-teman jangan langsung memarkirkan mobil, tetapi pakai terlebih dahulu mobilnya, jalan-jalan saja, keliling-keliling saja, agar kemungkinan yang air-air mengendap
itu sudah terlewatkan terlebih dahulu. Karena kalau teman-teman langsung masuk garasi, parkir, handrem, ini besok pagi kemungkinannya adalah brake-nya itu akan lengket, remnya akan lengket, mobil tidak bisa maju bergerak. Ataupun juga bak kopling. Bak kopling kalau terjadi kebocoran, ini juga paginya biasanya ketika start tidak bisa masuk gigi. Itu sangat sering terjadi. Untuk bak kopling, seperti pada video bahasan sharing sebelumnya, dia ada rongga pernafasannya. Kalau air sudah tinggi di atas gardan depan terutama, ini kemungkinan air sudah masuk teman-teman. Jadi kalaupun penutupnya tidak ada, segera cek di video saya juga bagian mana untuk penutup pernafasan bak kopling tersebut. Dan kalaupun ada kemungkinan masih masuk juga, silahkan dipakai jalan-jalan seperti yang saya lakukan. Pakai saja jalan-jalan dengan harapan air-air yang mengendap tersebut sudah bisa netes, mengering di seluruh bagian kendaraan kita. Masalah-masalah yang ada bisa kita selesaikan kalau kita mengetahui sistem yang ada di kendaraan kita. Untuk itu saya selalu sharing dengan harapan teman-teman juga setidaknya trik-trik mudah seperti ini teman-teman juga mengetahuinya. Tidak hanya mengandalkan keberuntungan teman-teman, jadi teman-teman juga harus mengetahui apa yang terjadi di kendaraannya. Dan pada banjir ini kita memang sering terjadi, perjalanan jauh, perjalanan dekat, ini sangat sering kita harus melewati genangan air. Tetapi salah satu trik agar kita tidak macet di hari berikutnya yaitu gunakan untuk keliling-keliling saja terlebih dahulu. Putar-putar saja enggak apa-apa, pastikan nanti airnya sudah tidak ada lagi, sudah netes semua. Dan juga ketika dengan waktu yang lama, misalnya malam, kita memang tidak mungkin keliling-keliling sampai pagi. Itu cek dulu teman-teman, apakah masih ada air di dalam mobil. Terutama ini plat nomor ini paling sering terjadi copot di area banjir. Jadi pastiin ini sampai bengkok, tapi untungnya masih ada. Dan itu saja sharing dari kami. Terima kasih. Silahkan selalu like dan subscribe channel Doni Seno Aji untuk informasi-informasi menarik lainnya.